Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh tetap menyaksikan dan mengalami mujizat pemeliharaanmu. Engkau telah menurunkan hujan bagi kami, sehingga bumi dan juga kami sebagai umatmu merasakan satu kesejukan karena hujan telah turun. Mujizatmu yang kekal adalah ketika kami boleh mendapat hujan berkat firman-Mu. Itulah mujizat yang tak pernah berhenti. Engkau selalu melawat kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah air hidup, laksana hujan yang turun, menyejukkan hati dan jiwa kami. Biarlah saat ini kami juga telah menyiapkan diri, menyiapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi semua jemaat-Mu dan hamba-Mu yang memberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah berada di minggu pertama bulan November. Ini berarti mengingatkan kita semua, Natal sudah semakin dekat. Nah, mari kita bersama-sama mengingat akan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan, supaya Natal di tahun ini pun adalah Natal yang terberkati, Natal yang terlimpahkan oleh Tuhan bagi kita semua. Mari bersama-sama, berkat yang kekal adalah firman-Nya. Kita membaca firman-Nya dari Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama mengambil bagian membaca secara serempak ayat 25 dari Efesus pasal yang keempat. 2, 3 mulai. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, berbahagialah kita semua yang terus di dalam kesetiaan untuk mau belajar firman-Nya. Tema kita pada hari ini adalah langkah praktis hidup baru. Dikatakan karena itu, ini berbicara tentang poin-poin pengajaran dalam ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana kita menjalani langkah hidup baru kita di dalam Kristus. Karena judul perikop ini adalah manusia baru. Saya menyampaikan dengan sederhana bahwa langkah hidup baru itu sesudah kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Kita berarti menjalani hidup yang baru. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-22, ada banyak nasihat-nasihat praktis di situ bagaimana kita berjalan dalam hidup yang baru. Yang pertama adalah yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di poin yang pertama, sebagai ciptaan baru adalah kita harus menanggalkan manusia lama dengan segala sifat dan karakternya yang dimotivasi oleh keinginan-keinginan hawa nafsu yang nanti akan menemui kebinasaannya. Nah, jadi saudara, ini prinsip yang pertama. Menanggalkan manusia lama
atributnya, segala sifat dan karakternya, yang merupakan semuanya adalah keinginan daging oleh hawa nafsu. Makanya orang yang menabur di dalam dagingnya, keinginan dagingnya, hawa nafsunya, pasti binasa. Tapi barang siapa yang menabur dalam roh, yang telah memperbaharui hidupnya, Roh Kudus, beroleh hidup yang kekal. Cuma simpel-simpel firman Tuhan, jangan dibikin berliku-liku. Gambarannya sederhana. Saudara pada hari ini berangkat ke gereja, saudara mandi di rumah dengan bersih. Nah, kita akan mengenakan pakaian yang baru. Saya percaya di sini pada waktu kita sudah mandi bersih, sikat gigi, semuanya kita sudah bersih. Dan kita mau mengenakan baju yang baru. Tidak ada seorang pun lagi menggunakan bajunya yang sudah kotor. Tidak mungkin. Orang yang berpikiran normal saja, pikiran sehat. Kalau kita mau ganti baju yang baru, sesudah kita mandi dibersihkan, pasti baju yang kotor kita tanggalkan. That is simple. Simple sekali. Nah, ini harus menjadi sebuah metafora, gambaran pada waktu kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Saya katakan pada kita semua, untuk saudara dan saya beroleh menjadi manusia baru, ciptaan baru, ini bukan perkara kecil. Bukan. Ini perkara terlalu dahsyat, dan bahkan saya dari segala mujizat yang begitu dahsyat luar biasa, mujizat yang paling luar biasa adalah ketika kita boleh diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Karena dengan kita boleh menjadi ciptaan baru, itu Yesus harus tinggalkan takhta surga, turun ke dalam dunia yang najis dan kotor ini, dan dia harus menjadi bayi mungil yang segera kita akan rayakan momennya dalam momen Natal ini. Dan dia terus berproses menjadi manusia yang sempurna, yang tak berdosa. Dalam kemanusiaannya yang sempurna tanpa dosa itu, oleh karena kasih, dia dengan rela menjalani kesengsaraan, penderitaan, pikul salib, saudara, menuju bukit Golgota. Bagaimana kita boleh merenungkan supaya jelas gambaran pengorbanan Kristus itu? Karena kasihnya, karena kerelaannya, dia menderita sengsara dalam kondisinya manusia suci sempurna. Kalau dia bukan manusia suci sempurna, ada cacatnya, tidak layak menjadi korban penghapus dosa. Tidak ada. Tidak bisa, tidak layak. Dan sungguh luar biasa, Yesus minum cawan pahit itu. Dia menderita sengsara, diolok caci maki, pikul salib, dicemeti, dipukul, berdarah-darah, sampai di atas bukit Golgota. Dia meregang nyawa, mati. Namun kematiannya memiliki satu maksud yang luar biasa, supaya oleh karena kematiannya, darah yang tercurah, darah yang tertumpah itu, supaya segala dosa kita, hidup yang lama itu dihapuskan hanya oleh darah Yesus Kristus. Tegaskan itu di hati kita. Bagaimana saudara memperoleh pengampunan dosa? Bagaimana kita boleh disucikan? Tidak ada cara lain. Bukan korban binatang yang sudah dilakukan sesuai dengan kegenapan hukum Taurat itu. Bukan. Darah itu adalah darah anak domba Allah di surga. Hanya darah dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Kata hanya jangan dihilangkan, saudara. Tidak ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa bukan karena salehnya kita, amal, regulasi agama kita, tidak. Hanya darah yang tertumpah itu.
dosa kita, hidup yang lama itu boleh dihapus oleh darah Dia bangkit. Jadi makanya renungkan, kalau saudara dan saya diciptaan baru, ini bukan barang yang sederhana, yang remeh-temeh, tapi sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan dengan kekayaan apapun juga. Dia bangkit, mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, supaya kita yang percaya pada Yesus memiliki yang namanya, yang berulang-ulang saya katakan, kepastian. Jangan ragu, hanya dalam Yesus Kristuslah kita memiliki sebuah kepastian. Apa? Hidup yang kekal di supaya untuk hari ke depan, hari esok, apapun waktunya, jangan pernah takut, jangan pernah cemas yang namanya garis kematian. Jangan pernah. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian itu. Dia bangkit dari kematian. Amin. Ini artinya saudara dan saya yang telah dijadikan ciptaan baru, hidup kekal itu pasti. Katakan, hidup kekal itu pasti. Ini kekristenan. Saudara akan menemukan dalam filsafat agama lain. Hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya nama hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Ini meneguhkan, menghibur, menguatkan. Inilah kekristenan. Jadi makanya seulang lagi, kalau kita boleh menjadi ciptaan baru, menjalani hidup baru, bukan sesuatu yang murah. Dan kalau dikatakan terlalu mahal ini pun tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa membeli setetes darah Yesus. Tapi kita terima dalam bentuk anugerah. Karena apa? Percaya. Amin, saudara. Mari kita berjalan dalam kekuatan ini. Tidak ada dasar yang lain. Sesudah kita boleh menanggalkan semua hidup yang lama. Ini semua mempunyai sebuah komitmen. Komitmen untuk kita betul-betul berjuang meninggalkan hidup yang lama. Baru yang kedua, langkah praktis itu adalah mengenakan yang baru, sifat-sifat yang baru, karakter yang baru, yaitu karakter Yesus. Yang ini juga kita bisa lakukan dan bisa kita perbuat hanya oleh kekuatan Allah di dalam kita. Kita nggak mampu, siapa kita ini bejana, tanah liat, rentan, rapuh, cepat pecah. Nah makanya Rasul Paulus dan juga kawan-kawan, kalau seandainya aku bisa melakukan pelayanan ini yang aku terima oleh karena kemurahan Allah, berjalan dalam kesetiaan, berjalan dalam ketekunan, berjalan di dalam segala anugerahnya itu, supaya nyata kalau kami setia, kalau kami bertekun, itu adalah kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Jadi Paulus tidak meninggikan diri dalam segala prestasi pelayanannya yang sangat luar biasa. Kalau terbukti kami setia sampai hari ini, itu oleh karena kekuatan Allah di dalam diri kami. Amin, Tara. Kalau kita boleh setia ibadah, setia melayani, ya setia kita boleh terus melakukan hidup kita, memberikan kesaksian yang baik. Tuhan, kalau aku bisa baik, bukan karena aku baik. Tuhan, kalau aku bisa menolong orang, bukan karena aku baik bisa menolong orang. Kalau aku bisa lakukan semuanya itu semua oleh karena Kristus di dalam kita. Mari kita akan sama-sama. Kalau aku bisa melakukan yang baik, bukan karena aku baik. Kalau aku bisa melakukan yang baik, karena Kristus di dalam aku. Saudara sanggup menghafalnya itu? Mari sama-sama. Kalau aku bisa melakukan yang baik, bukan karena aku baik. Kalau aku bisa melakukan yang baik, itu karena Kristus di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi. Galatia 2:20.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup bukannya akulah lagi, bukan kekuatan kita, sama sekali tak berdaya. Tapi kalau aku bisa hidup sampai hari ini, melakukan kehendak Tuhan, itu semua karena Kristus di dalam aku. Amin, saudara. Ini ayat penting, saya ingin saudara tolong multimedia tampilkan Galatia 2 ayat 20. Ini ada lagunya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba sama-sama. Udah, saudara? Sudah? 2, 3, mulai. Haleluya. Inilah realita untuk hidup kita baru sekarang. Kalau kita bisa menjalani hidup yang baru, itu semua karena Kristus di dalam aku. Titik. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Supaya kalau kita bisa lakukan segala sesuatu yang baik itu, kita tidak jadi apa? Sombong. Kalau kita bisa lakukan yang baik itu, sehingga Yesus yang dipermuliakan, bukan diri kita. Itu kekristen. Saudara, pada ayat yang ke-25, mari coba kita baca. Ayat 23 dan 24 dari Efesus pasal 4 tadi. Jadi, tinggalkan yang lama, tanggalkan yang lama, kenakan yang baru, dan yang baru diperbaharui dari sehari ke sehari. 23 dan 24. 2, 3, mulai. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lihat di sini, saudara, supaya kita terus diperbaharui hari demi hari, dan kita boleh mengenakan apa dikatakan? Manusia baru. Jadi hidup praktis dalam Kristus yang pertama adalah tanggalkan yang lama. Terus yang kedua, kenakan yang baru. Dan seterusnya kita diperbaharui hari demi hari di dalam Kristus. Sehingga nanti waktu Tuhan datang, Dia menemukan roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna oleh karena Kristus. Jadi sudah diperhatikan kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh kita ini yang penuh kelemahan, yang barang fana ini, yang adalah bejana tanah liat itu, Tuhan pelihara. Dalam sebuah proses diperbaharui. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23, ada sebuah doa yang luar biasa. Supaya roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Karena Yesus sempurna. Dan kita dibentuk, diproses untuk serupa dengan Yesus menjadi sempurna. Apakah kita mungkin sempurna dengan kekuatan kita? Impossible. Kalau kita boleh sempurna, diproses, itu semua kekuatan Allah di dalam diri kita. Sehingga nanti waktu kita dipanggil, betul-betul roh, jiwa, tubuh saudara, roh, jiwa, tubuh saya sempurna. Karena nanti waktu kita boleh saudara dipanggil, tubuh kita yang panah ini, yang berdosa ini, yang adalah bejana tanah liat ini, yang mortal ini, akan diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang dari sorga, bukan tubuh dari tanah, tetapi tubuh dari Gimana terjadinya? Saudara nggak usah mikir jelimet-jelimet, itu kekuasaan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Jangan kita ragu-ragu, percaya. Roh, jiwa, tubuh kita nanti sempurna. Ada amin, saudara?
Mari tanggalkan yang lama, kenakan yang baru, hidup dalam Kristus, diperbaharui hari demi hari, sampai nanti pada satu titik kemuliaan Tuhan, kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pengajaran firman Tuhan ini. Supaya kiranya ini boleh menjadi begitu tegas dan jelas dalam diri kami. Supaya kami yang telah menjadi ciptaan baru, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Dan kami akan memasuki perjamuan kudus. Ingatkan kami Tuhan, pada waktu kami mengambil roti dan cawan itu, inilah sesungguhnya satu karya Allah yang terbesar, di mana hanya oleh pengorbananmu, oleh kematian dan kebangkitanmu, kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Berkati kami semua dengan roti dan anggur perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.